Hai guys, breaking news di mana spot Bitcoin ETF kemungkinan bisa disetujui sebelum hari Natal, kata JP Morgan. Ini adalah berita yang sangat besar sekali. Laporan daripada sebuah bank Wall Street ini mengestimasikan kalau SEC akan memberikan lampu hijau kepada spot Bitcoin ETF sebelum tanggal 10 Januari tahun depan. Dan probabilitasnya itu adalah sangat mungkin sekali dengan peluang sebesar 90% di bulan Januari itu akan disetujui ya teman-teman. Investor sedang kelaparan soal spot Bitcoin ETF, kata ahli, tetapi SEC itu menolak berbagai aplikasi untuk produk ini karena adanya potensi market manipulation sebagai salah satu alasannya. Namun ternyata untuk sekarang, analis lebih optimis dibandingkan dengan sebelumnya. BlackRock dan Grayscale itu menang terhadap SEC di dalam kasusnya di pengadilan. Hakimnya itu lebih berpihak kepada fund manager tersebut mengenai aplikasi spot Bitcoin ETF mereka. Ini adalah hal yang sangat bullish sekali. Tidak dipungkiri kalau spot Bitcoin ETF itu akan terjadi dan bahkan bisa lebih awal dibandingkan dengan deadline yang terakhir, yaitu di bulan Maret. Dan kita juga melihat adanya perubahan nada bicara Gary Gensler ketika dia diwawancarai kemarin. Kata Wendy O, ini adalah respons normal dari seseorang, dan apakah ini bisa juga mempercepat lagi spot Bitcoin ETF di 2023 dan mengejutkan semua investor? Comment on the litigation, but let me just say, But is it still ongoing since you didn't appeal? we didn't appeal last Friday. I think that's accurate. Kata dia adalah dia tidak naik banding untuk urusan spot Bitcoin ETF dengan Grayscale, sehingga dia tidak memperlama, menunda-nunda lagi aplikasi ini untuk bisa disetujui. So you could still in the future in another form. But what we have in front of us, just so that the viewing public understands, we have not one, but multiple, I think it's 8 or 10 filings that Kita memiliki bukan satu aplikasi saja, tapi ada sekitar 8 sampai 10 aplikasi spot Bitcoin ETF ini. the staff and ultimately the commission is considering for what's called exchange traded products, for Bitcoin to be in a security. So the Bitcoin would be held, and then there would be something called an exchange traded product. Sehingga Bitcoin bisa menjadi exchange traded product, ETF, And that would trade on various stock exchanges. dan bisa ditradingkan di berbagai exchange saham. And those filings are in front of us. I can't prejudge any one of them, but there's 8 or 10 that we're looking at. Dari jawaban dia sebenarnya tidak menjelaskan kapan akan disetujui, progresnya bagaimana, tetapi didengar dari nadanya, tampaknya hal ini bisa berjalan dengan lebih lancar ya teman-teman. Kalau misalnya dia semacam mau menunda lagi, itu pasti akan bisa kelihatan dari alasan-alasan yang dia ungkapkan ketika diwawancarai. Ini misalnya dia bisa saja sebutkan manipulasi harga yang terjadi kemarin, atau adanya fraud yang pernah terjadi berkenaan dengan exchange lain, itu bisa saja dia sebutkan. Tetapi di sini dia tidak menyebutkan soal itu. Sehingga bisa kita tafsir kalau spot Bitcoin ETF ini sudah dekat. Di saat yang bersamaan juga, SEC itu mendismiss, tidak lagi mempersoalkan gugatan terhadap eksekutif Ripple. Dan ini merupakan kemenangan terhadap Ripple, 3-0 untuk Ripple terhadap SEC. Berita yang baik sekali, di mana harga XRP tampaknya ada sedikit reaksi, meskipun tidak sebesar di tanggal 13 Juli ya teman-teman. Ada sedikit kenaikan dari sini. Untuk XRP sendiri dia masih berada di dalam pola ini, masih berusaha untuk menembus daerah 0,56 yang menahan harga XRP dari dulu. Sepertinya harus mengacu kepada Bitcoin untuk melakukan kenaikan terlebih dahulu, baru altcoin-altcoin itu bisa naik. Dan ada berita adopsi juga di mana aplikasi Stripe ini pengguna-penggunanya bisa membeli berbagai produk dan jasa menggunakan Bitcoin di dalam aplikasinya. Semakin banyak orang yang bisa mengadopsi Bitcoin dan cryptocurrency. Dan ada berita yang baik juga dari Federal Reserve, di mana kemarin itu Jerome Powell itu memberikan pidato. Nah, pidatonya tersebut itu terasa sangat dovish. Karena adanya kenaikan obligasi 10 tahunan, ini bisa membantu The Fed untuk memperlambat ekonomi
mendinginkan inflasi, dan mungkin memberikan sinyal kenaikan suku bunga itu sudah bisa selesai ya teman-teman. Harga Bitcoin cenderung untuk turun ketika The Fed itu menaikkan suku bunga sejak tahun-tahun lalu. Nah, ini adalah pivot yang terjadi. Kemungkinan akan pause dulu selama beberapa bulan. Setelah itu menimbang-nimbang mereka mungkin bisa mulai menurunkan suku bunganya itu di tahun depan. Dan melihat chart obligasi 10 tahunan Amerika Serikat juga ya teman-teman, di mana ini adalah time frame weekly-nya. Ini adalah kenaikan obligasi yang dimaksud oleh Jerome Powell. Dia cukup tinggi kenaikannya itu sejak terakhir kali di tahun 2007 ya teman-teman. Jadi harga obligasi ini tidak pernah setinggi terakhir kali itu di tahun 2007. Dan ketika kenaikan ini terjadi, terbentuklah bearish divergence yang ada di daerah sini. RSI-nya itu membentuk lower high di sini dengan histogramnya di MACD ini juga membuat penurunan. Tidak hanya di chart monthly-nya, kelihatan juga di time frame weekly-nya, kelihatan juga di time frame 3 hariannya, baik yang jauh maupun yang dekat yang ada di sini itu kelihatan ada bearish divergence. Kemudian di time frame daily-nya juga ini kita bisa melihat kenaikan ini itu tidak terlalu kuat lagi, kemungkinan besar bisa berbalik arah. Nah, ketika berbalik arah ini terjadi, maka di situ aset-aset yang lebih beresiko seperti Bitcoin dan saham itu bisa lebih naik. Dan sekarang kita akan melihat analisa teknikal harga Bitcoin untuk time frame daily-nya seperti biasa. Kemarin bisa close dengan baik, hijau, dan ini dia sudah retest 3 kali dia support harga 28 ribuan. Dan hari ini itu bisa ke harga 28.900, tampaknya akan mencapai 29 ribuan. Tidak ada bearish divergence di sini. Di time frame 4 jamnya kita lihat, ini ada bearish divergence yang terbentuk, jadi kita harus waspada akan hal ini. Tetapi MACD ini berkata kita bisa naik lagi. Kita akan lihat reaksinya ketika harga Bitcoin ini mencapai daerah supply zone ini yang kotak warna merah ini ya teman-teman. Di mana ini itu di sekitar harga 29.000 sampai 30.000, kita lihat reaksinya apakah ada semacam selling pressure. Tetapi dari berbagai MA dan EMA ribbon juga dan bull market support band seperti ini, itu kita sekarang sudah berada di atas. Weekly-nya itu kelihatan sangat kuat sekali. Kalau misalnya kita bisa close dengan seperti ini juga, di mana kita berhasil balik di atas bull market support band ini. Kalau misalnya minggu ini bisa close dengan baik ya teman-teman. Di saat yang bersamaan untuk DXY belum breakdown daripada harga daripada support penting ini di 105,7, harus breakdown dari sini agar Bitcoin bisa lebih bebas, lebih leluasa, karena selama DXY ini masih berada di atas garis biru, dia masih bisa ke atas, tapi di time frame 4 jam saya bisa melihat adanya perlemahan. Dia gagal untuk membuat higher high di sini, dia senantiasa membuat lower high yang ada di sini, menunjukkan adanya perlemahan di dalam kenaikan DXY. Dan untuk ETH USDT sendiri, tampaknya ini setelah dia turun, kemudian dia naik lagi dari garis resistance ini, dia berusaha untuk balik lagi ke dalam pola besarnya yang cukup penting agar tidak ke bawah, bisa ke 1380 kalau misalnya dia gagal untuk balik lagi ke atas di dalam pola ini ya teman-teman. Ethereum Bitcoin ini juga mengalami penurunan terus-menerus dan sampai di titik terendahnya, itu terakhir kali mencapai titik terendah ini di Juli 2022 tahun lalu. Masih tidak ada pola candle yang kuat menurut saya untuk memperlihatkan adanya reversal terhadap ETH Bitcoin. Sebenarnya harusnya di sini menjadi support yang kuat, tetapi kadang-kadang fake out itu bisa terjadi. Skenario fake out adalah di mana setelah beberapa hari, maka dia bisa tiba-tiba naik balik lagi ke sini, dan dari situ akan lebih mudah untuk ke atas ya teman-teman. Ini bisa mempengaruhi altcoin untuk naik juga, lebih outperform Bitcoin. Dan itu saja informasi untuk di video kali ini. Banyak berita bagus. Apakah ini bisa menjadi jebakan daripada institusi keuangan besar dunia? Dan kita tahu juga JP Morgan ini tidak terlalu konsisten dengan apa yang mereka katakan. Seperti dulu mereka menjelek-jelekkan Bitcoin,
Apakah ini semacam sell the news event? Kita tidak tahu. Bagaimana menurut teman-teman mengenai ini? Apakah ini bisa menjadi sell the news event ketika spot Bitcoin ETF disetujui nanti kemungkinan di bulan Januari? Atau apakah menurut teman-teman itu bisa disetujui sebelum 2023 ini berakhir? Teman-teman bisa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.